Berarti ini jujur ya, Iya jujur Pak, biar yang orang tua saya juga tahu. rasain. Jadi ternyata Saya canduan main canduan. Ya apa? Canduan apa? permainan Pak. Permainan judol ya. J, Oke, alhamdulillah jujur. iya Apalagi Pak. selain judol? Temannya judol apa? Pinjol, Hijau. pesti niku Pak. Besti yo. J, Ya pasti wis entongnya akeh ya. J, Puluhan juta apa ratusan? puluhan Pak. Puluhan. J, Masya Allah. Oke. Hanif, kamu kesini dijemput, diantar atau gimana? saya diantar Pak. Iya, Diantar sama orang tua. iya Pak. Oke. Saya akan sampaikan begini. Setiap masalah ada jalan keluar, ada solusi. Yakin nggak? Setiap penyakit ada obatnya. Kecuali tua dan mati ya. Iya Pak. Makanya kamu datang ke sini, orang tua sayang sama kamu. Sebenarnya begitu. Sekarang saya mau tanya nih, kamu diantar ke sini nih, nganggap orang tua benci apa sayang? Jujur. Ya, Awalnya kamu anggap orang tua sayang nggak sayang mas saya atau gimana apa? Oh ini orang tua saya sayang atau gimana nih? iya Pak. Hah? Iya, awalnya benci. Awalnya benci. Karena kan saya sudah jelasin. Kalau Heeh. misalkan saya ya solusinya itu cuma bisa nutup gitu, habis itu selesai. Cuma orang tua pengen saya kesini dulu gitu. Oke. Baru nanti ditutup. Oke, berarti kesimpulannya orang tua nganterin kamu ke sini berarti sayang sama kamu ya. Ya, Bener ya? insya Allah. Ikhlas ya? Ikhlas Pak. Jangan gara-gara depan saya pura-pura aslinya benci, enggak. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas ya. Sewayang banget Pak. Iya, jadi saya yakin gitu loh. Enggak ada orang tua yang benci sama anak. Artinya apa? Kamu diantar ke sini, ke Khalifah, biar kamu lebih baik. Pengen nggak lebih baik? Pengen Pak. Iya, lebih baik, lebih sukses, lebih maju, ya. Intinya begitu, ya. Makanya jujur sama saya, kalau kamu jujur sama saya, terbuka, kan mudah diarahinya. Nah, kalau kamu ya pengennya nggak mau jujur ya, itu kembali sama kamu. Artinya apa? Solusi ini kita akan dapatkan kalau kita mau terbuka. Anggap saya ini apa teman kamu boleh, anggap saya ini om kamu atau saudara kamu boleh. Biar kamu percaya sama saya. Itu jujur ya. Kamu diantar ke sini kenapa? Jujur. Saya canduan main. Canduan. Ya, Ya apa? Canduan apa? HP ya. iya Pak. Siapa lagi? Ya, permainan Pak. Permainan judol ya. J, Oke, alhamdulillah jujur. iya Apalagi Pak. selain judol? Temannya judol apa? Pinjol, Hijau. pesti niku Ya Pak. pasti wis entongnya akeh ya. J, Puluhan juta apa ratusan? Oh, apa puluhan mana? Pak. Puluhan. Ini ku Masya mau. Allah. Hah? Niku. Berarti ini tapi ono masalah nggak sama orang tua? Maksudnya Pak. Marah-marah, nesu, jujur. Ya mungkin karena jarang sih Pak saya marah-marah ke orang tua Pak. Jarang, Ya. benar. Cuma mungkin karena apa ya, kalau saya yang ngerasa dari ke orang tua itu kurang dekat aja Pak. Kurang dekat, kurang komunikasi ya. Ya kurang terbuka, kurang Ini karena biasanya yang kurang komunikasi, kurang terbuka, kamunya ke orang tuanya, jujur. orang tua saya Pak, jujur saya Pak. Karena Jujur. mungkin saya 6 tahun mondok dan akhirnya ngerantau juga kuliah, akhirnya saya jarang ketemu orang tua dan akhirnya ngerasa kurang dekat juga sama orang tua. Oke. Berarti ini jujur ya. Ya jujur Pak, Biar yang orang tua saya juga tahu. rasain. Jadi ternyata salah satu yang tadi saya sampaikan dari awal juga sama tuh yang klien sebelumnya. Jadi pola asuh orang tua ke anak itu mempengaruhi gitu. Semakin dekat orang tua dengan anak mulai dari kecil juga mempengaruhi perilaku. Tapi jauh orang tua komunikasi kurang juga ini gitu. Jadi kamu ngerasain gitu ya, orang tua kurang komunikasi. Tapi ada nggak sih keinginan dari kamu pengen dekat sama orang tua, komunikasi? Pengen banget Pak sih. Pengen. Kan saya Tapi kamu udah berusaha belum? udah Pak, sampai kemarin itu Gimana caranya? ada suatu momen Pak yang dimana ayah itu datang ke Surabaya pas saya kuliah. Akhirnya ibu minta tolong buat saya nyebut apa, saya ngobrol ke ayah gitu loh, buka-bukaan ke ayah. Akhirnya ketika saya ngobrol ayah, tapi ayah malah minta mampir ke teman
yang kemarin rukyah saya Pak. Dan di situ malah bagi saya itu ayah malah kong kali kong sama orang yang rukyah itu buat ngasih tahu saya kalau misalkan yang saya lakuin itu salah, kayak kenapa ayah nggak bilang langsung ke saya gitu loh. Saya malah jadi kamu lebih senang kalau iya ayah Pak, ngomong aja langsung iya lah ya maksudnya gitu saya ya. jelek bilang aja jelek gitu Pak, daripada harus orang lain gitu. Dari situ akhirnya saya malah disuruh pulang duluan dan ayah bilang gampang. Akhirnya padahal itu saya udah nunggu momen bener-bener kayak kita ngobrol berdua kayak enak gitu. Akhirnya ya udah Iya. pulang, terus aku sambat, Pak, saya manggilnya gimana Pak gitu ya. Iya. Saya sambat Pak Manggil ke aku, Pak. ibu, kayak misalkan ayah emang gitu, ketika ayah itu di belakang itu ngedrumbel kayak ya emang mangkal sama saya, ngomong saya nakal, ngomong saya apa. Cuma kalau di depan Itu saya itu ayah ya. Kalau ibu, kalau ibu saya jelek ya langsung ngomong jelek Pak, jadi kayak kamu langsung lebih to the point ke saya gitu. lebih dekat sama ibu malah ya. Ya tapi kalau ayah emang Kurang. susah terbuka buat di depan saya. Akhirnya di situ ibu ngomong ke ayah, terus ada suatu momen yang dimana ngopi Pak, kita berdua malam itu langsung. Ini di mana udah pulang terus belum ini lagi di pinggir jalan. Saya ngopi yuk, ngopi berdua. Tapi di sisi lain ketika ya mungkin orang tua saya ngecap saya itu sering bohong Pak. Saya sering jarang terbuka ke orang tua karena sebenarnya saya udah jelasin juga kalau misalkan ada alasannya kenapa saya berbohong. Oke, apa alasannya? Karena di sisi lain mungkin saya jujur ya Pak ya. Kalau ya di situ kayak misalkan saya di kopian itu berdua sama ayah. Karena ya salah satu yang disamain orang tua kamu itu kamu suka bohong. Ya, apa alasannya? Saya itu sudah pernah Pak mencoba jujur. Sudah pernah coba jujur. Ya. Tapi nggak percaya. Bukan. Apa gimana? Kayak ya akhirnya respon orang tua itu nggak seperti yang saya harapin Pak. Saya misalkan jujur nih, kalau saya ada masalah ini, akhirnya apa Pak? Dimarahin, disalahin, diremehin. Kamu nggak bakal bisa nyelesain itu sendiri. Kamu sudah pernah berusaha jujur. Iya Pak. Terus juga dibandingin, itu benar-benar saya rangkum Pak. Masih ingat itu udah lama? Apa baru-baru kemarin? Ya bahkan setiap saya jujur itu pasti responnya, ya akhirnya kayak aku ngerasa kayak sebenarnya nggak gini responnya, paham nggak sih Pak? Iya, mungkin yang saya tangkap tuh kamu udah berusaha jujur tapi orang tua kamu nggak menggubris atau nggak percaya mungkin lah ya. Ya lebih ke ibarat nyalahin dulu sih Pak, kayak nggak, kalau saya kan tipikal anak yang lebih suka kalau misalkan cerita masalah nih langsung fokus ke solusinya Pak. Karena kalau misalkan terlalu dalam masalah juga nggak beres juga Pak, terus juga diremehin, dibandingin sama orang lain. Berarti kamu udah berusaha jujur tapi diremehin. Gara-gara sering diremehin mendingan bohong aja sekalian Iya, gitu mendingan kayak apa ya, serusak-rusak aku di rantauan, orang rumah jangan sampai tahu gitu. Sampai akhirnya kemarin itu yang sebelum ini Pak, itu saya mencoba buat nyelesain sendiri Pak. Karena aku nggak mau orang tua tahu, apalagi sampai ibu itu sampai sakit-sakitan Pak. Oke, ini catatan buat orang tua. Anak seusia Hanif itu udah dewasa. Artinya apa? Orang yang udah dewasa, anak udah dewasa itu memang bagusnya diajak ngobrol. Bukan di-justice, kamu bohong, kamu nggak benar, ya nggak bisa. Diajak ngobrol. Karena apa? Dengan orang tua mengajak ngobrol itu menganggap bahwa anaknya udah dewasa. Anaknya sudah bisa memutuskan apa ya masalah sendiri kan gitu. Diajak ngobrol. Jadi anak lebih nyaman. Kamu lebih nyaman kan kalau orang tua ngobrol ya? Jujur nyaman begitu. Semua anak seusia kamu begitu. Saya pengen ayah atau ibu saya itu seperti teman buat saya. Iya Pak. Bukan seperti musuh. Pengen Pak. Itu ya. Oke. Nah sekarang saya mau tanya nih. Kamu kena kecanduan HP, judul, pinjol, bahkan sering utang juga ya? Iya Pak. Bener ya. Ini kejadian ini sebelum kamu sering bohong apa maksudnya gini, ini kan judul nih ya, ini sebelum kamu jarang komunikasi atau gimana? Gara-gara jarang komunikasi atau gimana ini? Sebenarnya dari awal pinjol dulu sih Pak, step dari awal pinjol dulu. Pinjol. Jika mungkin apa ya, buat mungkin dulu itu punya utang ke teman-teman. Ini saya cerita. Jadi kamu punya utang sama teman, buat nutupnya pakai pinjol gitu. Dan ternyata dari Kamu pinjol. sekarang saya tanya, kamu punya utang apakah karena nggak cukup dari orang tua atau nggak dikasih atau boros atau gimana, jujur? Sebenarnya kalau dari awal itu saya mungkin agak lupa ya, tapi yang saya yakin itu sebenarnya buat nutup aja, buat nutup utang ini, tapi akhirnya ya kan punya utang pasti ada sebabnya kenapa. Ya
Karena kurangnya tadi Pak, kurangnya Kurang. uang saku. Sampai saya kan Uang juga sakunya kurang. nyambi kerja juga di. Itu bagus sambil kerja. Ya, cuma dipikir-pikir juga begitu Pak, capeknya doang nyambi kerja di kuliah. Itu ya, sebenarnya saya ngalamin begitu. Saya dulu kerja ambil kuliah. Sebenarnya anak usia kamu itu kalau bisa ngerasain menikmati, ini kan masalahnya kamu menikmati apa enggak. Artinya gini, kalau kamu bisa menikmati kuliah sambil kerja, biasanya akan lebih prihatin hidupnya. Ini kalau saya dulu ngalamin begitu. Iya Pak. Karena saya dulu kerja sambil kuliah, misalnya saya dulu kerja pagi sampai sore. Ini nggak langsung pulang, langsung ke kampus. Capek memang ngerasain. Ya, kuliah kerja, tapi saya berpikir waktu itu saya harus prihatin hidupnya. Saya harus hemat. Jadi saya merasakan, oh gini loh ternyata. Jerih payah orang tua kayak gini saya rasain hari ini gitu. Kalau kamu bisa menikmati itu, kamu akan merasakan bahwa ini loh yang selama ini ayah saya lakukan begini, capek, lelah. Itu artinya dengan kamu sambil kerja sambil kuliah, kamu akan merasakan survive. Dan ini ternyata secara otomatis akan melatih kamu. Karena suatu saat kamu akan jauh dari orang tua. Suatu saat kamu akan hidup sendiri. Yang artinya adalah kamu ya harus berdiri di kaki sendiri gitu loh, menentukan diri kamu. Ya, kamu pasti yakin kan bahwa judol pinjol ini kan sesuatu yang nggak baik. Iya. Tapi kan kamu bisa terjebak ini karena kamu nggak berpikir jernih kemarin. Kalau kamu berpikir jernih bahwa kuliah sambil kerja itu kalau dinikmatin, ya nikmat gitu. Capek, lelah, kamu akan merasakan bahwa ini loh sebenarnya penderitaan orang tua saya. Ini loh sebenarnya kerja keras orang tua saya kayak gini. Itu. Dengan seperti ini saya akan hidup prihatin. Saya akan hidup lebih hati-hati. Gitu. Ini kan sekarang zamannya orang ngikutin gaya hidup. Kamu jangan ikut-ikutan. Kamu jangan ngukur kemampuan kamu atau kemampuan orang tua kamu dengan teman kamu. Mungkin teman kamu kan lebih mampu, fasilitasnya lebih banyak, uangnya lebih banyak. Jangan diukur, jangan disamain. Akhirnya kamu ikut-ikutan. Ya kan gaya hidup. Akhirnya gara-gara ngikutin gaya hidup orang lain, kamu merasa kurang. Nah, ini kamu terjebak yang begini. Ya, yang rugi siapa? Kamu. Yang ketempuan siapa? Orang tua. Artinya apa? Ya, perilaku atau masalah anak itu pasti orang tua kena. Gitu. Artinya apa? Ya sekarang kamu ngerasain ya, kamu tuh susah, orang tua tambah susah. Ya harusnya kamu bisa kuliah, ya kan? Harusnya kamu bisa aktif. Sekarang posisi kamu apa? Cuti atau keluar atau gimana? Sekarang Pak. Kuliahnya. Sekarang ini. Iya. Lagi libur semester. Libur. Iya. Untungnya pas libur nih kamu di sini. Cuma kalau pas kuliah kan rugi kamu. Iya. Oke. Jadi intinya jadikan ini adalah hikmah. Ya, intinya gini. Akan datang suatu masa ya, kita tahu nih. Jadi siapapun entah ada yang belum atau yang sudah, yang belum biasanya akan ngalamin. Ya, ini saya juga ngerasain. Akan datang suatu masa setiap orang akan diuji dengan kesulitan. Itu udah pasti. Entah yang ada yang sudah, ada yang belum dan akan. Ya, mungkin hari ini nih. Hari ini orang tua kamu sedang mengalami masa ini. Ya, bahwa akan diuji setiap manusia itu dengan kesulitan. Kan ujian kan masing-masing ya, beda-beda, ada yang ringan, yang sedang, ada yang sulit. Ya mungkin ini yang sulit. Sekarang saya tanya, bagi kamu ini sekarang masalah yang kamu hadapi ini sulit banget, sedang atau biasa? Sulit banget Pak. Jujur. Iya. Cuma ya yakin bakal selesai aja. Enggak, ini kan ini udah ada pasti ya. Ya. Jadi Allah akan menguji hamba-hambanya itu ada 3 kemungkinan. Yang ujiannya sedang atau ringan, ya sedang terus sulit. Karena kamu apa nih?
Ringan, sedang apa sulit? Bisa ada sulit, Pak. Sulit. Oke, bagi kamu sulit. Makanya ingat, ketika Allah menguji hambanya dengan sebuah kesulitan, ini adalah cara Allah ingin menaikkan derajatnya. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu mau dinaikin derajatnya? Jadi kamu jadi manusia lebih mulia, manusia lebih baik, gitu. Kalau kamu merasakan bahwa hari ini kayaknya ujianku sulit banget, berat banget gitu, mungkin rasanya kayak dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai kaki lah gitu ya, kayak berat banget gitu. Inilah cara Allah sedang menaikkan derajat kamu. Apa solusinya? Sabar, ikhlas, ridho, ya. Jadi kamu harus sabar dengan ujian ini. Kamu harus ikhlas jalaninya. Kamu ridho sama Allah. Karena apa? Yang jelas ini takdir dari Allah. Karena takdir dari Allah, kita harus ikhlas jalaninya. Jangan sampai dalam diri kamu ada pikiran, kok Allah tega banget ya. Kok saya dikasih ujian yang berat ya? Emang kamu mampu? Kan? Ada ayatnya kan? La yukallifu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah tidak akan menguji seseorang sesuai dengan kemampuannya. Mungkin bagi kamu kayaknya sulit banget. Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu bahwa kamu itu mampu mengatasi ini. Paham nggak? Ya, mungkin bagi kamu kayaknya sulit banget ya Allah. Berat banget. Allah lebih tahu. Kamu nggak tahu. Tapi Allah lebih tahu bahwa kamu mampu mengatasi ini. Selagi kamu ikhlas, kamu sabar, ridho sama Allah. Paham? Itu. Jangan menyalahkan Allah. Coba kamu, jadi intinya gini, setiap kesulitan atau ujian yang kita dapatkan, biasanya ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinannya ada hubungannya dengan masa lalu kita. Mungkin kita pernah berbuat salah, kita pernah berbuat dosa. Lama, mungkin udah lama. Baru kali ini Allah kasih ujian. Biar dosa-dosa, masalah-masalah yang lalu ini Allah ampuni dosanya. Paham ya di sini ya? Jadi yang sedang kamu alami hari ini, mungkin kamu lebih tahu. Coba kamu flashback ke belakang. Dosa apa yang pernah saya lakukan? Kesalahan apa yang saya perbuat? Coba ingat-ingat. Ya. Jadi bisa jadi dosa kamu, perbuatan kamu masa lalu itu kayaknya dosanya terlalu berat, terlalu besar. Makanya Allah kasih ujian hari ini untuk menggugurkan dosa kamu. Mau digugurin dosanya? Mau? Ini pertama ya. Yang kedua, bisa jadi nggak ada hubungannya dengan masa lalu. Berarti apa? Ini benar-benar ujian untuk meningkatkan derajat kamu. Jadi ada dua kemungkinan. Allah lagi ngampunin dosa-dosa kamu, mau diampunin. Atau yang kedua, Allah lagi mengangkat derajat kamu. Biar sadar, biar bisa berubah, biar ingat Allah. Karena semua intinya akan kembali pada Allah. Ya, jangankan kamu ya, Fir'aun yang mengaku Tuhan, di ujung kehidupannya, dia baru sadar, baru ingat Allah. Tapi udah terlambat. Artinya apa? Setiap ujung dari masalah kita, ujung dari ujian kita ini sebenarnya kita kembali ingat Allah. Kita kembali untuk apa? Mendekat sama Allah. Coba kamu sadarin ini, Hanif. Coba renungkan, oh ya Allah, mungkin saya jarang sholat, saya malas ibadah, saya dulu mungkin sering lawan orang tua. Coba diingat-ingat. Artinya apa? Ini adalah muaranya agar kita kembali dekat sama Allah. Ingat sama Allah. Tuh. Jangan salahin siapa-siapa lah. Apalagi salahin Allah. Gitu. Ya. Kita lebih banyak introspeksi diri gitu. Mungkin banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf yang dulu semakin menumpuk dosanya. Allah lagi bersihin hari ini.
Ya, kalau Allah bersihin hari ini, insya Allah bersih kamu. Walaupun tetap setiap habis sholat, ya Allah ampuni dosaku ya. Atau pas lagi sujud, ya Allah, aku taubat ya Allah. Aku sadar ya Allah, masalah yang saya hadapi hari ini adalah salah satu Engkau menegur saya ya Allah. Saya banyak salah, saya banyak dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Terimalah taubatku. Gitu aja udah. Banyakin istighfar. Itu paham gak yang saya sampaikan? Paham. Sekarang saya mau tanya. Ya, setelah kejadian ini, jujur lah ya, ini membuat kamu sadar atau merasa lebih terpuruk atau biasa aja? Sadar sih. Sadar. Sadar. Nah, kalau kamu sadar, apa nih harus kamu lakukan? Ya berhenti buat itu semua akhirnya. Berhenti dari apa? Dari kemaksiatan. Dari kemaksiatan, dari judol, dari pinjol. Ya. Berhenti nggak cukup dengan lisan. Iya Pak, pasti Pak. Ya. Jauhin. Jangankan main ya, ikut. Saya perintahnya jauhin. Jangan deket-deket berarti. Deket-deket aja nggak boleh, apalagi ya main jangan. Udah nggak boleh lagi. Iya Pak. Udah. Jadikan ini cambuk buat kamu. Teguran buat kamu. Jangan pernah merasa saya masih muda, saya masih panjang umurnya, saya mau maksiat lagi, itu salah lagi. Taubat itu nggak harus nunggu tua, paham? Ya, walaupun masih muda, ketika Allah tegur ini, benar-benar jadi taubatan yang seterusnya nggak akan diulang. Jadi benar-benar penyadaran yang totalitas gitu, ya, totalitas. Jadi kalau kamu udah sadar totalitas kaitan dengan judol, pinjol, utang, terus apalagi itu, ya, itu jadi hal sesuatu yang larangan berat buat kamu itu. Udah tinggalin itu. Udah kembali sama Allah. Ya, tingkatin lagi ibadahnya. Sholatnya diperbaiki. Laki-laki itu afdolnya sholatnya di masjid. Taubat sama Allah. Deketin Allah terus gitu. Istiqomah. Yang paling penting istiqomah. Gitu. Jadi yang dinilai oleh Allah itu istiqomahnya. Saya nggak minta sama kamu itu harus totalitas dulu, nggak harus. Dikit-dikit. Dikit-dikit misalnya apa yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong, udah kamu tambal. Ya, kamu jaga sholatnya 5 waktu. Terus jadinya ke masjid. Terus ini aja istiqomah dulu ini. Istiqomah. Terus istiqomah. Kalau istiqomah, tambahin apa lagi? Sholat duha. Pokoknya istiqomah dulu. Allah lebih cinta sedikit tapi istiqomah. Daripada banyak berubah total tapi nggak istiqomah, cuman sehari 2 hari. Allah nggak suka itu, tapi Allah lebih suka yang sedikit tapi istiqomah dulu, baru setelah itu tingkatin terus gitu. Paling kamu tingkatin dulu nih, sholatnya dulu, jaga dulu, ya, yang bolong-bolong, yang belum jamaah terus. Kalau udah enak nyaman, biasanya kalau udah 30-40 hari biasanya udah nyaman tuh, udah istiqomah tuh, udah teruji tuh. Ya, kalau kamu misalnya kemarin sholatnya bolong-bolong, terus kamu jaga sholatnya rajin, berjamaah, kamu rutin sampai 40 hari, udah nyaman tuh. Tingkatin lagi. Apalagi duha. Ya, terus istiqomah, tahajud. Tingkatin. Insya Allah semua masalah kamu akan hilang. Yang akan Allah berikan sama kamu itu ketenangan dulu biasanya. Orang tuh kalau diuji sama Allah kesulitan yang luar biasa, kemudian dia kembali sama Allah, tingkatin sholatnya, ibadahnya, ya, tahajudnya, biasanya Allah akan kasih ketenangan dulu, tenang rasanya. Ketenangan dulu. Kalau udah tenang, istiqomah, baru Allah kasih solusinya. Gitu. Ya? Iya, Pak. Paham? Paham. Jadi hikmahnya kamu berada di sini. Yang pertama, niatin kamu
nuntut ilmu, lagi pesantren di sini ya. Yang kedua, niatin kamu lagi nenangin diri gitu. Yang ketiga, niatin kamu lagi apa? Lagi memperbaiki ibadah. Niatin itu. Jangan nyalain orang tua. Jangan mengatakan aku dibuang sama orang tua. Orang tua nggak sayang sama aku. Jangan. 3 ini ya. Iya. Niatin nuntut ilmu, niatin menenangkan diri. Yang ketiga, niatin memperbaiki diri, apanya, ibadahnya, kelakuannya, karakternya. Itu. Iya. Ya. Oke? Iya, Pak. Oke. Apa rencana kamu setelah itu? Setelah kamu niatin 3 ini nih ya. Apa tadi? 3 itu. Menuntut ilmu, perbaiki diri, perbaiki ibadah. perbaiki ibadah. Oke. Setelah itu, kalau kamu mau bisa istiqomah itu, apa yang akan kamu lakukan nanti? Di sini apa di luar? Ya di luar rumah, di luar sini. Ya tetap istiqomah. Istiqomah ya. Kamu istiqomah lah. Insya Allah dengan istiqomah, kamu akan mendapatkan ketenangan, jalan keluar gitu. Oke? Oke, Pak. Ada yang menanyakan? Mungkin ada keluhan dari orang tua selain itu, Pak. Kenapa? Ada keluhan selain itu dari orang tua, Pak? Dari orang tua? Ya, tapi ini jadi kamu berkaca ya, bukan kamu nyalain orang tua ya. Iya, paham, Pak. Kamu kata kalau kamu minta ya saya kasih. Aduh. Ya. Tapi udah sebagian kamu sampaikan. Kata orang tua, kamu sholatnya malas. Bener ya? Ya, mungkin belum istiqomah sih, Pak. Ya, istiqomahin ya. Ya. Ya, itu biar kamu kan dapat ketenangan. Ya, Pak. Sering berbohong, terjerat pinjol, judol, tidak merasa bersalah. Tapi sih saya udah kejauh sama kamu sih, saya udah paham. Kuliahnya dari berantakan. Ya iyalah. Kalau kamu udah kena judol, berantakan pasti. Tapi nggak ada kata terlambat sih kalau kamu memperbaiki ya. Ngerokok juga. Iya, Pak. Emang bagus ngerokok? Gimana? Emang bagus ngerokok? Ya karena banyak pikiran aja sih, Pak, sama capek. Ya, niat kamu bagus, pengen ngilangin suntuk ya, tapi caranya salah dengan ngerokok gitu kan. Ya, jadi ngilangin masalah nggak harus ngerokok. Iya, Pak. Zikir, istighfar, ingat Allah gitu. Ya. Iya. Jadi hikmah lah dari kejadian. Oke? Iya. Ada lagi? Cukup. Cukup ya, mudah-mudahan bisa jadi bekal buat kamu. Iya. Ya, sukses buat kamu ya. Iya, Pak. Mahasiswa